Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Iya. Sebelum belajar mulai, kita usahakan berdoa dulu. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Baca Al-Fatihah dimulai. Bismillah. Baju Ramanda, Cantika Sari, Kairunisa. Kita akan mulai pelajaran yang baru namanya tentang pengertian dengan pengertian masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada namanya hukum norma. Norma ini biasanya di masyarakat tidak tertulis, tapi dipatuhi biasanya. Biasanya di daerah tertentu itu biasanya kayak di daerah pedalaman itu atau di kota-kota juga masih itu norma itu biasanya tidak tertulis tapi dipatuhi aturan-aturannya yang ada di situ yang betul tertulis. Masing-masing norma itu biasanya berbeda-beda satu daerah ke daerah yang lain biasanya. Nah di sini kita disebutnya pengertian norma dalam masyarakat. Nah di sini dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadi perpecahan dan konflik seringkali ada peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut. Nah ini ada namanya fungsi norma. Untuk apa fungsi norma? Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan kedamaian bersama berfungsi untuk norma masyarakat. Jadi fungsi norma itu untuk kepentingan masyarakat atau alam sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Contohnya norma-norma itu misalnya norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Di satu ada norma agama biasanya samirat. Kalau norma kesusilaan itu biasanya norma ada pakaian, misalnya kalau sopan di masyarakat itu biasanya kita diolok-olok. Walaupun itu di situ tidak tulisan atau bukunya, misal hukuman itu tidak ada, cuma sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu artinya hukuman dari masyarakat, hukum norma sosial itu. Jadi kalau antum sedang cuek-cuek di masyarakat, amburadul, apa lagi ya? Kemudian suka-suka hati dalam bertingkah laku itu akan dicap di masyarakat menjadi image yang jelek bagi kita sendiri, bagi anak santri terutamanya. Biasanya keluar dari sini yang baik-baik saja manfaatkan. Jadi kalau anak di sini sebagai murid dan di pesantren misalnya, antum kalau bisa tuh norma-norma yang ada di sekitar anda lingkungan itu diperhatikan. Misal kalau kita lihat orang tua sungguh itu memang di situ nggak ada aturannya, itu cuma aturan di masyarakat. Walaupun tertulis itu ya hukum kita undang-undang KUHP namanya, kitab hukum dasar itu biasa ada namanya hukumannya tertulis. Bisa mencuri potong tangan, kalau diapa, kalau ini itu nggak ada namanya potong tangan. Kemudian lanjut ya. Sini ada fungsi norma. Fungsi norma untuk apa? Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Nah, kalau anda tidak ikut aturan atau
tidak lebih aman dan tertib, misalnya ada kemalingan, Anda cuek-cuek saja. Nanti kalau Anda kemalingan juga cuek-cuek aja, itu namanya tidak saling menolong. Itu seharusnya harus ada tertib atau kerjasama di sini kan. Ciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua Pak, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai apa yang ada dan berlaku. Yang ketiga Pak, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antara masyarakat. Keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Biasanya itu norma dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat yang di situ atau orang-orang apa di situ. Misalnya kesepakatan, ada nilai kesepakatan misalnya norma itu biasanya itu misalnya jam belajar masyarakat jam 9 sampai jam 8 sampai 9 bisa di sana tuh adanya norma untuk belajar supaya belajar anak-anak tidak keluyuran jam 8 sampai jam 9 bisa ada norma-norma seperti itu. Atau pakaiannya harus bebas tapi sopan, saya seperti itu ada tanda-tandanya. Atau bebas tapi sopan, saya itu ada tulisnya di. Itu nggak tertulis, cuma perjanjian-perjanjian yang diciptakan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di sini digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang berguna untuk menjalani hidup lingkungan masyarakat sebagai individu. Nah, sebagai kita juga orang individu itu sebagai orang pribadi. Kemudian selanjutnya norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Nah, jadi kalau norma itu di masyarakat untuk mengatur masyarakat, perilaku masyarakat dia tidak menyimpang. Sekarang udah banyak menyimpang, kebut-kebutan, nggak sopan dengan orang tua, ada orang tua, ada orang sakit, gas-gas kereta gitu, atau keyboardan malam-malam main musik sampai jam 12 malam, itu mengganggu lingkungan sekitarnya. Kenapa? Di situ mungkin di lingkungan situ ada yang belajar, ada anak kecil, ada orang sakit. Nah, jadi seperti itu biasanya norma itu dipakai seperti itu ya. Jadi asal mengikuti aturan yang ada di sekitar. Jadi kita jangan semaunya saja ya. Jadi kalau ada ibu-ibu itu sampai jam 12 malam itu baru dia untuk asal ada norma sesuai harus memikirkan orang lain ini mengganggu rasa tidur karena ada suara musik. Di sini juga itu sama di sini pertamanya. Selanjutnya adalah norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Norma digunakan untuk mendorong individu dapat beradaptasi dengan lingkungannya masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Lanjut, sekarang norma mungkin ada yang tanya apa itu norma? Itu salah satu yang mau bertanya. Tidak ada ya, lanjut ya. Langsung norma formal. Nah, di sini antum lihatnya sudah sini ya. Norma formal merupakan salah suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintahan maupun lembaga, masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Nah, menurut sini norma formal adalah suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi kalau ada aturan itu namanya bukan formal, kalau tidak ada aturannya non formal gitu seperti itu. Kemudian lanjut contoh dari formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah yang kedua. Norma mengenai penataan kemungkinan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Selanjutnya pendudukan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah yang masih banyak lagi. Kemudian berbagai norma lainnya yaitu nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dalam buku teori hierarki norma yang membahas mengenai wujud penerapan sistem hukum Indonesia. Nah, sekarang jenis-jenis norma contohnya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat modern, norma juga memiliki 4 berdasarkan jenisnya, terdiri dari norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kita bahas sekarang nomor 1 dulu ya. Norma agama. Sini disebutkan ya, norma agama merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang. Ajarannya merupakan segala ilmu, merupakan pedoman bagi penganut agama tersebut maupun larangannya yang harus berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Justru orang-orang itu seharusnya mengikuti toleransi yang seharusnya. Harus dijualnya di daerah-daerah tertentu, jadi tidak bergabung dengan yang Muslim. Lanjut dari sini. Nah, jadi kalau kita pun melanggar memakan babi umat Islam, itu sudah melanggar norma agama. Kemudian norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat, sumbernya berasal dari hati nurani seorang. Norma ini merujuk pada suatu kita jalani dalam menghindari tindakan yang buruk. Intinya norma ini memiliki tujuan yang mengatur perbuatan tingkah laku yang dilakukan seseorang. Nah, biasanya itu norma kesusilaan ini banyak, misalnya tetanggaan nggak makan sudah 2 hari, antum kebetulan orang yang berada ataupun orang yang kaya. Nah, seharusnya antum bisa melihat tetangga antum dengan rasa sadar diri, seharusnya bisa memberikan sesuatu pada tetangga yang kurang mampu. Kemudian apa lagi? Kesusilaan. Antum di jalan jumpai pengemis, biasa itu ada berat yang minta-minta, itu misalnya nilai kesusilaan, biasanya ada di situ. Rasa-rasa kasihan, iba itu dari dalam diri kita. Kalau kita tidak punya rasa iba ini, kita akan apa rasanya? Kurang merespon keadaan di sekitarnya. Ini mau menang sendiri, kita harus punya nilai kesusilaan. Lanjut. Di sini lanjutnya norma kesusilaan adalah contoh di sini seperti yang kita ketahui adalah norma kesusilaan adalah bagaimana seorang siswa yang mengetahui bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek. Teman sekolahnya yang tidak ketahui siswa tersebut akan mendapat sanksi yang bukan dari sekolahnya di lingkungannya. Nah, sekarang norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seorang untuk menjaga kesopanan, santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat. Setiap individu hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda dan hidup berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan ini berlaku untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dilakukan norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain, khususnya yang lebih tua, memahami hakikatnya etika yang bergaul dengan mampu bersosialisasi dengan melanggar hal-hal yang tidak baik. Seperti contohnya ini adalah menghormati, contoh tadi dari yang pertama adalah menghormati orang tua atau menghormati yang lebih tua, atau teman kita kakak kelas kita itu harus kita hargai. Lanjut sekarang norma hukum. Nah, jadi norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab
seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat memaksa guna menjaga melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadaan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun serta dalam damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka kita aturannya yang dianggap dilanggar maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang seperti membayar denda atau pajak, membayar atau dipenjara. Nah, ini hukum ini yang norma hukum ini yang tertulis. Jadi norma hukum yang tertulis adalah norma yang ada sanksinya. Jadi kalau antum mau tidak yang baik, itu bisa kalau melanggar mencuri, mengambil hak orang lain, atau korupsi, itu ada hukumnya atau sanksinya. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah kita mempraktekkan nilai-nilai kesusilaan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, sekarang saya minta antum membuat kelompok yang lagi mungkin 2 kelompok, yang berupa 2 kelompok. Dasar mulai mejanya dibuat depan. Nilai kesusilaan nanti antum praktekkan di dalam 4 kelas. Siapa yang mau jadi peradaannya, misalnya itu ada seperti nanti. Buat nama kalian, mana nomor 1? Coba sama dulu nomor 1. Nomor 1 sini tulis itu buat nomor 1. Tulis kayak di apa? Kelompok 1 nama saya ini. Buat nomor 1. Namanya dia. Nama nomor 1 namanya nomor 2 namanya ini. Nanti kalau maju, tapi dari kelompok 1, 2, seperti ini. Jadi kelompok 3, kelompok 3 nama-namanya siapa namanya? Namanya. Nanti sekarang kelompok 4, 2 nama-nama. Dasar. Tadi kerjaan sama-sama, disepakati. Jadi kalau ada di dasar di 14 tujuan lagi. Kalau kurang jelas ditulis lagi. Ini kamera nggak sana. Sudah nanti aja, tunggu aja dulu. Udah Pak. Udah. Ambil. Udah lanjut, siapa yang sudah selesai boleh dimasukin ke masa kedua. Yang sudah selesai boleh dipraktekkan di 14. Sama selesai. Nggak harus urut kelompok 1 atau kelompok 2. Yang penting saya sudah di kelompok ini. Ini gampang. Dasar kelompok 1 dulu Pak. Kelompok 1 akan mempraktekkan nilai-nilai norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Silakan dulu kelompok 1. Nah, sebelah sana. Nah, kemudian dipraktekkan kayak mana? Nah, itu salah satu dari nilai kesopanan yang bermasyarakat. Apabila
kita harus untuk menghargai orang yang lebih tua. Dan itu ada aturannya, itu kan tulis normanya. Cuman kepada kesepakatan atau dari orang tua zaman bisa dibeli. Lanjut sekarang yang dua lagi. Mari apa nih? Dompet. Maju dulu. Kita kan lagi jatuh. Buat ya. Dibuka. Kemudian kami inisiatif untuk memberitahu guru bahwasannya kami menemukan dompet itu. Udah baca lagi. Baca. Kamu laporan. Yang kuat di sini nggak dengar nggak ada apanya. Ya, udah silakan. Ini adalah norma kejujuran. Penemuan dokumen kita akan sekolah. Kemudian itu bisa orang kalau lupa dokumen tidak diberikan kembali. Orang yang bertanya malah disimpan sendiri. Jadi dari sini ada maksudnya nilai kejujuran. Suaranya keras ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mana di sebelah kanan saya ada yang namanya Dodol Fakta Pratama dan di sebelah kiri saya ada namanya Adel Ibrahim Tio. Dan dengan nama saya pula Muhammad Ismail Nasri. Kelompok kami akan menceritakan norma kehidupan sehari-hari, di mana saat kami duduk di bus yang penumpangnya ramai dan padat sehingga di bus sangat sesak. Kebetulan ada orang tua yang tidak kebagian kursi. Dan dengan rela dan senang hati, saya persilakan orang tua tersebut untuk duduk di tempat saya. Karena perjalanan orang tua itu masih jauh, sedangkan saya dekat. Dan saya masih lagi sampai orang masih jauh. Tidak. Ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita naik kereta api, naik bus, atau naik angkutan umum. Jika ada kita bisa ada orang tua kebetulan sama-sama naik bersama, tetapi tidak melakukan lupa duduk. Dan itu mereka saya buat saya duluan, itu tuh masa naik, masa saya kasih pak. Kalau ini ada rasa kesusilaan itu kalau yang
contoh kehidupan masyarakat yang sudah banyak kita jumpai ya. Karena cuek atau ada dadakan itu tetap memberikan sumbangan pada orang yang lebih ini daripada kita ya. Jadi maksudnya tunggu setelah ya ada satu lagi namanya ngisi apa namanya lomba. Ini adalah antum kerjakan lomba kegiatan peserta didik atau LKPD. Jadi antum melihat ini norma apa. Nah itu nomor 1 tuh tadi ada orang tua yang itu dikasih. Nomor 2 adalah saling. Nomor 3 tuh ada perbedaan agama. Nomor 4 ada perbedaan agama. Nomor 5 ada orang marah-marah. Nomor 6 itu adalah akan kendaraannya adalah berlawan arah dia ada satu kendaraan berlawan arah. Yang mau kendara dia bisa dia ada kendaraan tadi. Pengemis mau itu tadi. Ya jadi antum itu diminta jadi kesimpulannya pada akhirnya kita sebagai manusia bukan makhluk sosial yang berdampingan dengan orang lain. Maka kita agar berdampingan damai akan kita tidak akan menjadi konflik. Nomor 2 yang sebenarnya ada norma beragama. Nah seperti itulah yang tidak mengenai beragam norma yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Beserta jenis fungsi dan juga contohnya yang dapat berbeda satu lingkungan dengan yang lain. Jadi kalau norma itu tidak sama dengan lingkungan satu dengan yang lainnya. Oke, saya tunggu dulu ya. Kita sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan pada anak-anak di kemudian hari jika sudah di luar. Kalau di sini terapkan ada musik clerical atau dramanya. Itu seharusnya bisa diterapkan di depannya, bisa diterapkan di kehidupan nyata. Oke, sekian dulu ya. Semoga hari ini kita sehat semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.